Halo, jumpa lagi dengan Smart Hydroponic. Hari ini saya berada di ketinggian sekitar 500 meter di atas permukaan laut di Cimelati, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, saya ajak Anda untuk melihat-lihat tentang greenhouse yang desainnya tidak mengikuti pakem-pakem standar dari sebuah greenhouse pada umumnya. Jadi saya ingin mengatakan bahwa greenhouse itu bisa didesain sesuai dengan selera dari siapapun pemiliknya dan siapa perancangnya, ya, tanpa mengurangi fungsi dan kinerja dari greenhouse itu sendiri, ya. Anda bisa menyaksikan ini sebuah greenhouse ukuran sekitar 7,5 kali 17 meter, ya, 110 meter persegi kira-kira, dengan latar belakang pemandangan Gunung Salak di kejauhan, ya. Apakah greenhouse yang bentuknya tidak umum ini mampu menghasilkan sayur-sayur dan tanaman lainnya yang bagus? Saya ajak Anda untuk mengikuti reviewnya. Mari ikuti saya. Ya, greenhouse-nya ini sendiri dibuat sedikit tenggelam dari permukaan tanah di sekitarnya, ya. Ini lantai nolnya dan itu tinggi halamannya. Jadi tujuannya adalah untuk memberikan suasana bahwa bangunan ini tidak terlalu dominan di dalam landscape yang ada di tempat ini, ya. Ada teras yang difungsikan ini sebagai tempat nanti kalau pemilik villa, ya, karena ini bangunan merupakan bagian dari villa, ya, yang nantinya bisa untuk acara keluarga di sini. Anda bisa bayangkan panen dari kebun sendiri, ya. Kemudian Anda bisa membawanya ke tempat ini untuk diolah menjadi salad, menjadi hidangan lainnya, ya. Ini ada panel listrik centralized untuk bangunan ini. Ingat, ya, saya kalau membangun greenhouse listriknya juga serius. Ada panel MCB, ada timer untuk mengontrol fan dan seterusnya, ya. Ini misalnya saya bisa mematikan fan-nya dari sini, ya. Nah, teras ini, ya, satu atap, tetapi memang fungsinya adalah untuk kegiatan pasca panen, ya. Jadi Anda bisa membuat acara keluarga di sini, ya. Tinggal taruh meja-meja, kursi makan dan sebagainya. Saya ajak Anda untuk masuk, ya. Saya harus ganti alat sepatu. Ya. Nah, inilah suasana greenhouse bagian dalamnya. Ada satu bak rakit apung ukuran 1,8 kali 4,5 meter. Ini ukuran sangat standar yang paling favorit, yang banyak dipesan orang, ya, di bestseller. Saya pakai untuk menanam sayur oriental, ya. Ini ada naibai, ada pakcoy. Lihat pakcoynya cantik, ya, batangnya besar, gemuk, ya. Lalu ada kailan, ada kalinya juga dahsyat, lihat, wah, bagus sekali. Kemudian ada sawi bunga atau sawi manis Hongkong, ya. Dan ini yang juaranya, ada sawi bokor. Wah, sawi bokornya luar biasa tuh, ya, besar sekali nih, diameternya 2 jengkal saya, nggak nyampe nih, ya. Dengan ukuran seperti ini Anda sudah bisa menanam 360 titik tanam, ya. 360 titik tanam yang Anda bisa campur, ya, aneka tanaman oriental, ya. Jadi saya ulangi, di sana ada naibai, pakcoy, ya, kemudian ada kailan, ada kale atau kale, lalu ada sawi bunga, ada sawi bokor, ya. Semuanya tumbuh dengan baik, ya, tergantung Anda porsinya mau mana yang paling banyak, ya. Jadi istilahnya tanamlah sesuka Anda sesuai dengan selera Anda. Ya, dengan ketinggian segini pun Anda bisa menyaksikan sawi bokornya. Mungkin kamera bisa mendekat nih, sawi bokornya juga bisa cropping, ya, bisa menguncup, ya. Padat di tengah nih, Anda bisa melihat. Oh, ya, sudah mulai padat di tengah, bisa cropping. Iya. Cantik dan menyenangkan, ya. Jadi ini bisa menjadi bagian dari atraksi kalau Anda memiliki villa
atau rumah tinggal ya di halaman, tidak tahu idenya mau dijadikan apa. Kalau Anda punya halaman cukup luas ya, dan tidak terlalu luas juga, greenhouse ini hanya sekitar 110 meter persegi ya. Aneka sayur oriental cantik tumbuh subur di sini ya, nggak masalah walaupun lahannya bisa di lowland ya. Jadi misalnya di Jakarta atau daerah-daerah dataran rendah lainnya, greenhouse dan sistem apung ini mampu beradaptasi ya untuk membuat tanaman tetap tumbuh dengan baik ya. Ini satu bak untuk tanaman oriental, dan bagaimana di bak sebelahnya Anda juga bisa menyaksikan yang juga lebih cantik ya, aneka warna. Ini adalah tanaman aneka selada ya, berwarna-warni dan kita tanam sesuai dengan pattern yang diinginkan ya. Misalnya ini di baris pertama ada butterhead. Waduh, butterheadnya juga luar biasa ini ya. Jarak tanam 30 cm saja ya, pas ya di sini. Padat, ini saya duga beratnya bisa 250 sampai 300 gram ya. Green butterhead. Kemudian di sebelahnya ada red butterheadnya juga cantik ya, bahkan daunnya lebar-lebar sekali tuh, Anda bisa menyaksikan red butterhead. Kemudian ada romaine mini atau apa yang disebut olive ya. Ini mini romaine ini, wah ini crispy sekali ya. Bagian tengahnya ini biasa dijual sebagai baby cos atau baby romaine. Dan di sebelahnya yang ini menjadi primadona baru ya, crystal lettuce ya. Crystal lettuce ini adalah selada yang teksturnya mirip sekali dengan iceberg ya, sangat renyah ya. Ini Anda bisa menyaksikan, lihat helaian daunnya tebal, kaku ya. Jadi ini sangat cocok untuk isian burger, untuk kebab, atau untuk salad ya sekalipun ya. Teksturnya sangat renyah dan keritingnya dapat, lihat luar biasa ini ya, dan subur serta sehat. Lalu di sebelahnya ini ada tanaman yang juga kelas sultan ya, yaitu red oak leaf Solanova ya. Ini lihat bagus juga ya. Kemudian di sebelahnya ada green oak leaf Solanova ya. Ini waduh juara banget ini, dia membentuk kepala atau headnya dapat, ini padat sekali. Dugaan saya 300 gram dapat nih ya, 200 sampai 300 gram ya. Sepanjang ini saya tanam selada, aneka selada. Anda bisa menyaksikan betapa cantiknya patternnya ya, ada merah dan hijau berganti-gantian. Panjangnya ini kira-kira 15 meter ya, dari sini sampai sana ya. Lebarnya 1,8 dan mampu memberikan Anda kapasitas tanam yang bisa Anda atur berjenjang ya. Jadi kali ini kami tanam serentak karena 2 hari lagi akan ada acara di sini untuk menikmati sayur dari kebun sendiri ya. Jadi kebetulan pemiliknya kakeknya berulang tahun, jadi sedang menyiapkan acara ini dipanen serentak untuk disajikan dan dibawa pulang oleh tamu yang akan datang ya. Saya ajak Anda mengikuti berkeliling ke sini ya. Ini lihat panjang baknya seperti ini. Dan barangkali sebelum kita jalan-jalan, saya ingin mencoba memberikan kepada Anda apa itu sistem rakit apung ya. Jadi ini terdiri dari lempengan-lempengan yang bisa diangkat ini. Nah, satu lempeng ukuran 60 kali 75 cm. Ini bisa berisi kalau selada itu ya 10 tanaman. Nah, ini coba saya angkat. Bagaimana kondisi bawahnya dan akarnya? Iya. Wow, Anda juga bisa menyaksikan tanpa rekayasa betapa cantiknya akarnya ini, putih bersih ya. Ini salah satu indikator tanaman sehat. Lihat ya, cantik sekali. Satu lempeng 10 tanaman ya, dengan bobot sekitar 250 gram, rata-rata ada 10 ya, 2,5 kilo ini ada. Anda bisa menghasilkan dari satu lempeng ukuran 60 kali 75 cm ya. Sistem rakit apung ya. Lihat bagaimana akarnya sangat subur, sangat sehat ya, membuat tanaman menjadi termanjakan ya. Ini saya coba taruh lagi. Iya ya, nanti saya beresin. Nah, ini hati-hati jangan sampai daunnya rusak ya. Iya. Nah, bagaimana
cara membuat akar menjadi sehat ya. Jadi saya hanya menggunakan pompa yang sering sudah saya sharing ya. Maaf nih, saya rapikan tanaman dulu. Wah, ini ada kejepit, sorry. Nah, ini kebetulan ya ada alasan saya untuk nyobain. Nah ini, jadi selada crystal lettuce yang tadi saya bilang, lihat sangat renyah ini teksturnya, kaku ya. Ini karena ditanam tanpa pestisida. Yakinlah ini sehat, saya cobain tes ya. Dan ini hanya kotor aja tadi. Iya. Mudah-mudahan Anda bisa dengar krias-kriasnya benar-benar sangat mirip dengan iceberg atau head lettuce. Ya. Bagaimana membuat tanaman subur seperti ini dalam sistem rakit apung ya. Ini nanti saya rapin lagi deh, sekalian aja saya angkat dulu. Saya ingin menunjukkan kepada Anda pompanya. Ini bisa saya singkirkan dulu. Nah, di sini satu bak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pompa Venturi. Saya ulangi, panjang 15 meter. 1, 2, 3 pompa menyembur ke sana, 4, 5, 6 menyembur ke sini. Jadi semburannya membuat pusaran arus melingkar. Ya, apa itu pompa Venturi? Saya akan tunjukkan kepada Anda semua. Ini saya angkat, atau saya geser aja. Nah inilah pompanya. Pompa Venturi P1800 dari Aquila. Kapasitas wattnya adalah 28 watt. Apa itu pompa Venturi? Pompa yang semburannya menghasilkan oksigen. Anda bisa melihat semburannya bukan hanya air, tapi adalah mengandung gelembung udara. Ini yang disebut pompa Venturi yang secara signifikan akan menaikkan kadar oksigen di dalam air. Kita tahu dalam sistem rakit apung dan juga pada umumnya sistem hidroponik yang lain, kadar oksigen di dalam air atau yang disebut dissolved oksigen itu menentukan kesuburan tanaman. Ya, akar yang sehat yang seperti Anda lihat tadi, ya, lihat yang putih bersih seperti ini. Ya. Ini ditunjang oleh kadar oksigen di dalam air yang sangat baik. Nah, ciri-ciri dari pompa Venturi biasanya adalah dia ada selang yang bisa menarik oksigen dan di mix atau di blend dengan semburan air. Selang ini nggak boleh kejepit, nggak boleh tertutup ya. Ini Anda bisa lihat semburannya sekarang mengandung oksigen sangat baik. Kalau ujung selang ini saya tutup, contohnya begini. Nah, pompa ini tidak mati, tetapi yang menyembur hanya air saja, lihat. Nah, ini masih nyala sebenarnya, tapi hanya air. Ya, sedangkan kalau saya lepas, semburannya mengandung oksigen lagi. Ya, inilah prinsip kerja dari sistem rakit apung yang mengandalkan pompa Venturi sebagai alat untuk memberikan kadar oksigen di dalam air yang cukup. Ya, kita tahu standarnya perlu sekitar 7-8 atau maksimal 10 mg per liter ya kadar oksigen di dalam air atau dissolved oksigen, cukup untuk membuat tanaman menjadi subur. Kira-kira begitu. Ya. Ulangi, panjang bak 15 meter, lebar 1,8, saya butuh 6 pompa Venturi. Ya, pompa Venturi ini sudah saya riset. Jangan kebanyakan, jangan kelebihan power juga karena bisa membuat air menjadi panas ya. Jangan juga terlalu sedikit karena kadar oksigennya akan kurang. Kira-kira gitu ya. Oke, saya rapihkan dulu ya. Jadi enaknya rakit apung ini bisa diangkat-angkat tuh, lihat akarnya juga semua cantik sekali. Ya. Nah, saya rapihkan dulu yang pertama. Ini. Iya. Cantik sekali. Saya taruh lagi. Jangan sampai ngerusak tanaman yang ada. Ya, sudah. Dan baru saya letakkan yang ini. Nah, iya, hati-hati saja, pokoknya jangan sampai ada daun yang terjepit. Nah, selesai.
Oh, ini akarnya juga nggak boleh ketinggalan nih sedikit ya. Oke, dan sebagai kontrol, pompa Venturi yang bekerja dengan baik bisa dikontrol juga dengan pendengaran kita. Anda bisa mendengar desisnya. Mungkin kamera bisa mendekat ya. Ini yang benar adalah ada desisan di sini. Ya. Desisan. Kalau pompanya tidak bekerja dengan baik, misalnya karena selangnya kejepit, tidak akan ada suara nih. Misalnya kalau saya tutup, nggak ada suara. Pompa Venturi yang bekerja dengan baik, suaranya harus berisik seperti ini, mendesis. Ya. Oke, itulah tentang prinsip dari rakit apung. Saya tidak pernah merahasiakan, tetapi banyak beberapa, ya nggak banyak, ada beberapa yang bilang, saya bikin rakit apung seperti saya, ya, seperti Bapak, tetapi kok hasilnya tidak sebaik yang Bapak punya. Ya, itu kadang-kadang orang sering meremehkan apa spesifikasi yang sudah sering saya sampaikan. Jadi kalau Anda mau modif sendiri, misalnya pompanya diganti ya dengan merek lain atau dengan tipe yang lain yang kinerja berbeda, ya otomatis itu akan terjadi perbedaan. Saya tidak di-endorse oleh merek apapun, tetapi saya percaya sejauh ini pakai pompa Aquila P1800 kapasitas 28 watt ini adalah tipe terbaik ya, selain memang oksigennya banyak ya. Ingat, salah satu tips memilih pompa yang baik ya, pompa Venturi yang baik, gelembungnya kecil. Kita tahu gelembung yang kecil itu akan bertahan lebih lama di dalam air. Nah, ada yang powernya gede tetapi gelembungnya besar, jadi cepat terlepas lagi ke udara. Kira-kira begitu ya. Pemilihan bahan juga penting, misalnya ya saya pakai tarpaulin yang putih ini, mampu menolak panas ya, memantulkan sinar sehingga air terjaga tetap dingin. Kemudian daya tahannya terpal ini juga bagus ya, bisa, terakhir udah ada yang hampir 5 tahun dengan terpal yang sama, masih bagus. Kemudian pakai PU duct ya, ini saran saya kalau memang Anda pakai styrofoam yang high density boleh, tetapi kalau tidak ada lebih baik pakai polyurethane duct ini yang biasa buat ducting AC, karena kalau low density styrofoam biasanya sekali 2 kali pakai saja sudah berlumut ya. Cantik, siapa yang tidak ingin kebunnya seperti ini? Saja kita berkeliling ke sini. Oke, mungkin dari sini ya. Ini lihat seladanya. Saya suka sekali yang namanya Salanova ya. Jadi untuk Anda yang belum tahu apa itu Salanova, jadi Salanova adalah tipe selada premium yang helaian daunnya kecil-kecil. Nah ini biasanya kalau di dalam salad ada prinsip yang sedapat mungkin daun itu tidak dipotong, jadi hanya dipetik ya. Jadi satu helai yang kecil ini tidak perlu dipotong lagi ya. Waktu dimakan diolah menjadi salad, jadi cukup nyaman untuk dimakan. Itu yang disebut Salanova ya. Mungkin Anda boleh saya kasih lihat nih satu helaian Salanova yang terbesar aja kira-kira. Nah, seperti ini. Nah, biasanya di negara-negara maju ini selada itu tidak dibagi lagi, dipotong lagi, tapi satu helai full ya dijadikan salad. Ya. Lagi-lagi coba, ini fresh sekali dan renyah sekali, tidak ada pestisida ya. Salanova Green Oak Cliff. Renyah, sama sekali tidak ada rasa pahit ya, enak. Tapi saya jujur saja masih lebih suka Crystal Lettuce ya. Selain renyahnya lebih lebih light rasanya, dan bahkan ada manis-manisnya sedikit ya. Sepanjang mata memandang ya. Nih, jarak tanam ya, kalau saya tanaman oriental setiap lubang bisa saya isi. Tapi karena ini tanaman selada yang diameternya bisa besar, ini masih bisa besar lagi sebenarnya, seminggu lagi aja masih oke. Jadi saya lengkap satu lubang. Nah, lubang tanam ini yang kosong harus ditutup untuk mencegah terjadinya lumut di dalam air ya. Saya pakai sumbat botol aja, saya kira gitu. Jadi jaraknya ini ke sini, as ke as 30 cm, kalau ini kira-kira 27. Siksa ya, sehingga dia dapat space yang bagus ya, tumbuhnya melebar, padat, tidak jangkung atau etiolasi atau bolting. Nah, ini pompa kedua juga berisik ya.
Kalau saya tutup sepi, yang benar adalah ada noise, berisik. Gitu ya. Oke. Kita balik ke ujung sini. Barangkali saya juga mau mereview tiap jenis tanaman yang ada di Oriental ya. Nah, ini ya sebagai apa ya? Testimoni ya. Saya akan coba menunjukkan kepada Anda kalau dipanen, cara panennya bagaimana. Oke. Cukup diangkat dengan tangan saja, contohnya ini ya. Anda beruntung ya. Bisa melihat ya, digoyang-goyang sedikit. Iya, kita angkat. Karena akarnya udah padat nih. Saya cuma mau menunjukkan kepada Anda bagaimana cara panennya, sederhana saja. Wah, lihat akarnya cantik sekali. Ya, biasanya kalau mau menyortir langsung balik. Wah, ini bahkan ada yang tes di atasnya lagi. Ya. Kenapa saya sarankan dibalik? Disinilah kita mampu melihat dengan baik bagaimana kondisi bagian bawah ya, daun-daun yang tua seperti ini kita bersihkan. Seperti ini. Ya. Ya, jadi nggak ada yang lolos ya, sampai ke bawah untuk dijual. Ya. Enaknya rakit apung bisa ditanam lagi tanamannya. Ya, yang penting akarnya kerendam lagi. Ya, jangan ada yang terputus. Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi apapun yang Anda tanam dengan pola dan pattern yang Anda sukai, Anda bisa bebas memilih. Ya. Aman, sudah tertanam lagi. Ini yang tadi barusan kita. Oke, kita lihat, kita review tanaman Oriental di sebelah. Nah, ini ya, juara memang sawi bokor yang lagi viral ya. Atau sejenis sawi samhong, sawi putih. Tuh lihat, udah cropping nih, makin padat, padahal usianya baru 4 minggu ya, menjelang 4 minggu, 2 hari lagi. Jadi ini baru 26 hari udah segini. Tuh, cantik banget ini bentuknya. Wah, cropping ya. Luar biasa. Jalan 60 cm, jadi saya harus agak hati-hati supaya tidak merusak sayur. Sekali lagi butterhead ya, udah juara lah ini. Ya, diameternya berarti nyaris 30 cm ini, sekitar 27-28 cm. Juga sistem rakit apung ya. Kayaknya ada gempa ini. Ya, gempa. Lagi pas gempa ini live. Anda bisa melihat kipasnya goyang-goyang ya, barusan gempa. Ini airnya juga menggoyang sendiri. Nah itu ya, lagi live nggak apa-apa. Itu Anda bisa lihat pohon melon goyang-goyang sendiri. Iya, gempa rupanya. Lumayan nih, agak kencang. Tuh, air di tangki nutrisi goyang-goyang. Ya, terjadi gempa cukup lama, cukup kencang. Cimelati, Sukabumi, hari Kamis, tanggal 8. Ya, udah agak reda. Saya pikir udah aman ya. Oke, ya ini lihat sawi bokornya, diameternya, waduh, saya nggak berani angkat karena ini pasti susah untuk balikinnya lagi. Ya, tuh. Masih goyang gempanya. Dan lihat dari dekat kalenya. Nih kalenya juga. Wah, kale kerlinya dahsyat sekali. Ya, sawi bunga atau sawi manis Hongkong yang batangnya juga enak untuk disayur. Kailan, batangnya enak, daunnya juga enak, dan pakcoynya lihat seksinya. Wih. Ya. Naibai juga. Ya, naibai ini atau sawi cebol, dwarf bok choy juga cantik. Oke.
Saya pikir ini saja review saya kali ini tentang greenhouse yang bentuknya tidak harus mengikuti pakem-pakem standar ya. Jadi ya cerita sedikit saja, saya sebagai arsitek yang juga berhidroponik punya prinsip bahwa bangunan greenhouse itu juga bisa didesain dengan baik untuk mengimbangi bangunan yang ada di sekitarnya ya, khususnya di tempat ini adalah bangunan villa ya, villanya juga cantik, bagus ya. Tentunya greenhouse itu jangan sampai menjadi bangunan yang mengganggu estetika dari kompleks villa ini ya. Jadi bentuknya, atapnya ya, Anda bisa melihat ini asimetris, yang kiri sudut 45 derajat, yang kanan sudut 15 derajat. Jadi tetap bisa menghasilkan sayur-sayur dengan kualitas yang bagus ya. Itu saja pesan moralnya, bahwa greenhouse bisa didesain untuk mengimbangi elemen estetika bangunan lainnya. Jadi tidak melulu harus bangunan kaku, bangunan standar yang tidak cukup indah untuk dipandang. Kira-kira itu pesan moralnya. Oke, saya pikir cukup kali ini. Saya Roni dari Smart Hydroponic menyampaikan dari Cimalati, Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi ya. Jangan pernah berhenti untuk menanam ya. Isu tentang pangan juga akan menjadi isu sentral pada beberapa tahun ke depan ya. Menjelang resesi ekonomi pun pangan tetap dibutuhkan manusia. Jadi bisnis makanan atau food ya tetap menjadi bisnis yang penting di masa datang. Tetap menanam ya. Hapus image Anda tentang mitos bahwa ada orang bertangan panas, tangan dingin. Saya sudah berapa kali membuat orang percaya akhirnya bahwa tidak ada istilah tangan panas, tangan dingin. Semua orang bisa menanam asal mengikuti SOP yang sudah saya tentukan. Salam hijau dari Smart Hydroponic, be smart, be happy.